Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 26 Juli 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube Kompas TV. Di berita pertama, puluhan mahasiswa dan pelaku usaha yang hendak berdemo menolak PPKM di alun-alun Rangkas Bitung dibubarkan oleh polisi karena mengundang kerumunan. Para peserta aksi ini ditangkap oleh polisi. Satu persatu peserta aksi pun ditangkap dan dibawa ke Polres Lebak. Polisi pun terus melakukan penyisiran di seputaran alun-alun lantaran ada beberapa mahasiswa yang melarikan diri. Satu mahasiswa ditangkap dan dibawa oleh polisi. Secara total, ada sekitar 17 orang ditangkap di Polres Lebak. Menurut Kapolres Lebak, AKBP Teddy Rayendra, para peserta aksi ini diamankan karena kondisi Kabupaten Lebak tengah melaksanakan PPKM level 3. Sehingga makanya kita amankan supaya prosedur belajar juga. Pertama, kenapa kita swab? Jangan sampai nanti mereka yang positif juga berkerumun, yang menyebar. Karena di sana juga ada orang ini lagi vaksin semua. Ya. Jadi keselamatan masyarakat nomor 1. Di berita kedua, pemerintah secara resmi melanjutkan PPKM level 3 dan 4 dengan penyesuaian hingga 2 Agustus mendatang. Skema bantuan dan ketersediaan obat menjadi prioritas pemerintah. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan hari ini, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membahas pemberian bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM. Masing-masing dalam bentuk kartu dan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp300.000 setiap bulan. Sementara Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera menjalankan instruksi PPKM dan mengedepankan upaya persuasif dalam mendisiplinkan masyarakat. Rekan-rekan kepala daerah kita harapkan segera untuk melakukan langkah lanjutan, mulai dari rapat koordinasi dan Forkompinda, dan kemudian mengeluarkan produk kebijakan, baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur, bupati, wali kota, dan kemudian kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional. Dan saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kasatpol PP pada rakor minggu lalu agar mengedepankan cara-cara persuasif, sosialisasi, preventif, dan kalau dilakukan upaya koersif, semua dalam aturan hukum dengan penggunaan kekuatan yang minimum. Kalau BPNT atau kartu sembako itu nominalnya per kepala keluarga itu Rp200.000. Kemudian untuk PKH itu tergantung. Karena itu meskipun PKH jumlah keluarga penerimanya itu 10 juta, namun impact daripada penerima bantuan karena satu keluarga bisa 2-3 orang yang menerima bantuan, sehingga total sebetulnya yang dibantu oleh pemerintah itu dari PKH 33 juta sekian. Jadi bukan hanya 10 juta keluarga penerima karena itu menyangkut jiwa. Kemudian bantuan sosial tunai pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa COVID akan selesai di bulan April dengan pertimbangan-pertimbangan bermacam-macam termasuk vaksin, maka kemudian bantuan sosial tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat itu diberikan dalam 4 bulan. Nominalnya Rp300.000 per bulan. Berita terakhir, pemerintah memperpanjang PPKM sejak 26 Juli hingga 2 Agustus dengan melakukan sejumlah penyesuaian aturan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, perpanjangan PPKM dilakukan dengan memperhatikan sejumlah indikator. Selain faktor laju penularan kasus COVID-19, pemerintah memberi perhatian soal sosioekonomi. Kepala daerah juga diminta memberi perhatian soal petunjuk teknis aturan disesuaikan pada sejumlah sektor. Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas. Misalnya industri yang tidak memenuhi ketentuan, kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi mereka berhenti berproduksi.
Tentunya semua itu dilakukan secara persuasif untuk memberi ketentuan karena ini dari kita untuk kita. Dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita. Inilah adalah tanggung jawab kita semua. Dan penanganan varian Delta ini bisa dapat ditangani dengan baik dan ekonomi rakyat kecil bisa berjalan. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube Kompas TV.